Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Serumita Yuristira, NIM 31 2020 038. Saya akan memaparkan video yang saya buat untuk tugas ujian tengah semester Pendidikan Kewarganegaraan. Dosen pembimbing Bapak Wendy Anugrah Oktavian SPD MPD. Materi yang akan saya bawakan adalah keberagaman budaya dan agama yang ada di Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki wilayah yang luas, terbentang dari Aceh hingga Papua. Pemerintah Negara Republik Indonesia hanya mengakui 6 agama, yaitu agama Islam, Protesta, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Secara budaya, Indonesia mempesona dengan keragaman yang kaya dari kuil kuno, musik mulai dari pop tradisional hingga modern, tarian ritual dan cara hidup berubah dari pulau ke pulau. Tari piring adalah tari tradisional yang berasal dari Minangkabau, tepatnya dari kota Solo, Provinsi Sumatera Barat. Nama tarian ini berasal dari bahasa Minangkabau dan mempunyai keunikan seperti halnya tari payung yang juga berasal dari budaya Minang. Gerakan dan properti yang digunakan penari membuat tarian ini sangat populer dan diminati masyarakat Indonesia. Bahkan masyarakat mancanegara juga turut mengaguminya. Oleh sebab itu, Indonesia patut berbangga dengan segala bentuk kebudayaan yang dimiliki di setiap wilayah Nusantara. Sebab hal tersebut turut menjadi identitas dan kekayaan bangsa. Sejarah dan asal tari piring. Tari piring adalah tari adat yang berasal dari Minangkabau, tepatnya dari Solo, Sumatera Barat. Diperkirakan tarian ini telah ada sejak 800 tahun yang lalu. Pada zaman dahulu, tarian ini dilakukan sebagai ritual ucapan syukur kepada para dewa atas berkah hasil panen yang melimpah. Ketika melakukan upacara adat tersebut, masyarakat yang diwakili oleh para gadis akan membawa sesaji berupa makanan yang diletakkan di atas piring. Piring yang berisi makanan tersebut kemudian dibawa dengan gerakan-gerakan sesuai irama musik pengiringannya. Tarian ini kemudian semakin tersebar luas saat Kerajaan Sriwijaya jatuh ke tangan Majapahit pada abad ke-16. Penyebaran tersebut dibawa oleh rakyat Sriwijaya yang melarikan diri ke negeri-negeri Melayu sekitarnya. Kemudian, setelah agama Islam masuk ke kawasan Minangkabau, tarian berubah fungsi dan tidak lagi ditunjukkan untuk memuja para dewa. Tari piring bertransformasi menjadi kesenian dan hiburan masyarakat, sehingga sering dipentaskan saat acara-acara adat Minangkabau. Fungsi tari piring. Pada zaman dahulu, tari piring hanya diadakan oleh orang-orang golongan mampu. Akan tetapi, di lingkungan sosial masyarakat, saat ini tarian piring biasanya dipentaskan saat upacara adat seperti acara pernikahan, hitanan, dan pengangkatan penghulu. Selain itu, tarian ini juga digelar saat panen raya. Bahkan, mengikuti perkembangan zaman, tarian ini tidak hanya berfungsi untuk upacara adat, tarian juga digunakan saat hari besar nasional seperti HUT Republik Indonesia, serta dalam rangka menyambut tamu atau pejabat tinggi. Keunikan tari piring, meski tari ini merupakan warisan turun-temurun, namun tari piring tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Tari ini hingga sekarang masih sering dipentaskan dan mampu membuat penonton berdecak kagum saat melihat gerakan-gerakannya. Berikut ini adalah keunikan dari beberapa tari piring. 1. Piring sebagai properti utama. 2. Gerak tari unik. Gerak dasar dari tari piring adalah meletakkan piring di atas kedua telapak tangan, kemudian menggenggamnya. Piring digerakkan secara memutar dan diayun-ayunkan mengikuti irama musik pengiring. Dengan teknik memegang tertentu, piring tersebut tidak akan jatuh. 3. Beragam musik pengiring. Untuk mengiringi penari piring digunakan berbagai jenis alat musik seperti rebana, gong, saluang, telempong, dan sebagainya. Tarian ini diiringi oleh irama musik panayuhan yang biasanya memainkan lagu Tahian Sai, Tiungsung, dan Taki Pinghi Kua Belas. Perpaduan gerakan dan musik yang unik menjadikan tarian ini tiada duanya. 4. Suara denting cincin dan piring. Pada saat menari akan muncul suara dentingan yang berasal dari cincin dan piring yang menjadi properti. Suara tersebut semakin menambah ciri khas tarian ini karena dapat menyatu dengan musik pengiringnya.
Menari di atas pecahan piring, keunikan lain yang sepertinya tidak dimiliki oleh kesenian tari manapun terdapat pada akhir pertunjukan. Para penari akan melempar piringnya ke lantai hingga pecah, kemudian berjalan di atas pecahan piring yang tajam tersebut tanpa terluka. Gerakan tari piring. Para penari piring menggunakan 2 buah piring digenggam pada telapak tangan mereka. Beberapa gerakan lainnya dalam tari ini antara lain gerak persambahan, gerak singanjuwo lalai, gerak mencakul, gerak menyiang, gerak membuang sampah, gerak memagar, gerak menyemai, gerak mencabut benih, gerak bertanam, dan gerak melepas lelah. Selain itu pula, gerakan seperti gerak mengantar juadah, gerak mengambil padi, gerak menyabit padi, gerak menggampoh padi, gerak menganginkan padi, gerak mengikir padi, gerak membawa padi, gerak menumbuk padi, gerak gotong royong, gerak menampah padi, dan gerak menginjak pecahan kaca. Kostum penari piring. Setiap dari daerah pasti memiliki jenis dan kostum busana khas yang mereka. Pada tari piring, para penari akan menggunakan 2 jenis busana, yaitu busana pria dan wanita. Meski terdiri dari jenis kostum, akan tetapi penampilan mereka tetap terlihat seragam dan kompak. Busana penari pria. Pakaian penari pria memiliki karakteristik yang berbeda dengan pakaian penari wanita. Akan tetapi, keduanya merupakan busana asli dari Minangkabau. Busana penari wanita. Baju kurung adalah jenis busana yang digunakan oleh penari piring wanita. Bahan utama untuk membuatnya adalah kain satin dan beludru. Selain itu, penari wanita juga akan mengenakan selendang yang terbuat dari kain songket sebagai hiasan yang diletakkan di bagian kiri tubuh. Sama seperti penari laki-laki, penari perempuan juga menggunakan penutup kepala yang terbuat dari kain songket yang bentuknya mirip seperti tanduk. Penutup kepala ini disebut sebagai tikula ketandua balapa. Selanjutnya, para penari juga mengenakan kalung rumbai, kalung gadang, serta subang atau ranting-anting khas Minang. Agama Islam merupakan agama di Indonesia yang paling banyak penganutnya. Sebagian besar masyarakat di Indonesia pada berbagai wilayah yang tersebar merupakan umat Muslim. Islam mulai menyebar dan masuk ke Indonesia adalah pada abad ke-13. Agama Islam dapat tersebar di seluruh wilayah Indonesia tentunya atas peran dari beberapa tokoh pengembang agama Islam di Indonesia. Tokoh-tokoh penyebar agama Islam di Indonesia dikenal sebagai sebutan Wali Songo, yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Untuk tempat ibadah agama Islam memiliki tempat ibadah yang disebut masjid. Agama Hindu adalah agama terbesar ketiga di Indonesia. Pada saat ini, sekitar 1,7% dari penduduk Indonesia menganut agama Hindu, atau mencakup sekitar 4 juta orang dari total jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 250 juta orang. Saat ini, mayoritas penduduk beragama Hindu di Indonesia tinggal di Pulau Bali yang terkenal karena kebudayaan Hindunya dan pemandangan alamnya, kontras dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia, dan karena alasan-alasan yang tidak diketahui. Kekuatan Islam tidak cukup kuat untuk menghancurkan penghalang-penghalang yang tinggi dari budaya Bali, sehingga pulau ini tetap memiliki mayoritas penduduk beragama Hindu sampai saat ini. Lokasi di Indonesia tempat tinggal komunitas Hindu yang relatif besar. 1. Bali. 2. Sulawesi Tengah, Selatan, dan Tenggara. 3. Kalimantan Tengah. 4. Sumatera Selatan atau Lampung. Kata Katolik berasal dari frasa Yunani yang berarti sarwa sekalian, secara keseluruhan, atau gabungan kata yang berarti perihal dan kata yang berarti sarwa. Istilah Katolik dengan huruf K besar pertama kali digunakan pada permulaan abad kedua sebagai sebutan bagi seantero. Dalam ranah eklesiologi, istilah ini memiliki sejarah yang panjang dan digunakan berbagai makna. Di Indonesia, kata ini dapat berarti al-ihwal maupun hal ihwal ajaran dan amalan bersejarah gereja barat. Kata ini digunakan banyak orang Kristen sebagai sebutan bagi gereja semesta atau segenap orang yang beriman kepada Yesus Kristus tanpa pandang dominasi, dan digunakan pula dengan makna yang lebih sempit sebagai sebutan.
Kata Protestan sendiri diaplikasikan kepada umat Kristen yang menolak ajaran maupun otoritas Gereja Katolik. Kata ini didefinisikan sebagai gerakan agamawi yang berlandaskan iman dan praktik kekristenan yang berawal dari dorongan reformasi Protestan dalam segi doktrin, politik, dan eklesiologi, melawan apa yang dianggap sebagai penyelewengan Gereja Katolik Roma. Merupakan satu dari 3 pemisahan utama dari kekristenan, yaitu di samping Gereja Katolik Roma dan Gereja Ortodoks, istilah Protestan merujuk kepada agama Buddha merupakan salah satu agama tertua yang ada di dunia. Agama Buddha berasal dari India, tepatnya Nepal, sejak abad ke-6 sebelum Masehi dan tetap bertahan hingga sekarang. Agama Buddha berkembang dan cukup baik di daerah Asia dan telah menjadi agama mayoritas di beberapa negara. Buddhisme yang menyebar di Nusantara pada awalnya adalah sebuah keyakinan intelektual dan hanya sedikit berkaitan dengan supranatural. Namun dalam prosesnya, kebutuhan politik dan keinginan emosional pribadi untuk terlindung dari bahaya-bahaya di dunia oleh sosok dewa yang kuat telah menyebabkan modifikasi dalam agama Buddha. Dalam hal Buddhisme adalah sangat individualistis, yaitu semua individu, baik pria maupun wanita, bertanggung jawab untuk spiritualis mereka sendiri. Konfusianisme sebagai sistem filsafat sosial dan etika di Tiongkok telah tiba di Indonesia bersamaan dengan migrasi yang terjadi secara bertahap. Perjalanan Konfusianisme ke Indonesia dan transformasinya yang unik menjadi agama Konghucu yang dianut sebagian kecil masyarakat di Indonesia. Orang Tiongkok telah datang ke Nusantara melakukan kontak sosial dalam Indonesia merupakan negara kepulauan yang mencakup lebih dari 17.000 pulau yang dihuni oleh sekitar 255 juta penduduk. Sebuah angka yang membuat Indonesia menjadi negara di urutan keempat dalam hal negara dengan jumlah populasi yang terbesar di dunia. Angka ini juga mengimplikasikan bahwa banyak keanekaragaman budaya, etnis, agama, maupun linguistik yang dapat ditemukan di dalam negara ini. Budaya tersebut sangat bervariasi, dari ritual Hindu yang dipraktekkan sehari-hari di Pulau Bali, sampai pemberlakuan parsial hukum syariah di Aceh dan gaya hidup pemburu pengumpul orang Mentawai. Selain itu, sebelum kerangka nasional dibentuk, daerah-daerah di Indonesia mengalami sejarah politik dan ekonomi yang terpisah. Keadaan yang masih terlihat dalam dinamika daerah saat ini. Semboyan nasional Bhinneka Tunggal Ika, kesatuan dalam keragaman, mengacu pada komposisi beragam negara ini. Moto ini juga menunjukkan bahwa biarpun masyarakat multikultural, ada perasaan kesatuan sejati di pikiran dan hati masyarakat Indonesia. Ke kota megapolitan ini demi memenuhi kebutuhan hidup. Akibatnya, Jakarta saat ini memiliki penduduk yang hampir berjumlah 10 juta orang. Jarak yang terlalu jauh dari daerah asal dan Jakarta membuat budaya-budaya bawaan perlahan memudar, terutama untuk keluarga-keluarga yang sudah selama beberapa generasi tinggal di Jakarta, tetapi kehidupan mereka diperkaya dengan budaya perkotaan yang khas. Thank you for watching, guys. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Senomita Yudhistira, NIM 31202038. Saya akan membuat video tugas ujian tengah semester mata kuliah pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Senomita Yudhistira, NIM 312038, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan membuat tugas video mata kuliah pendidikan sebagai negara kepulauan yang luas